ada istilah tadi menyampaikan memutus silaturahim termasuk sombong. Kemudian ada istilah hutang bisa atau hutang pemutus silaturahim. Saudara saya berutang uang kepada saya, tetapi berbagai macam alasan untuk mengembalikan hutangnya. Ketika saya tanyakan bagaimana hutangnya, ia selalu berjanji beberapa kali akan mengembalikan hutang tersebut. Sampai akhirnya ketika saya membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan yang sangat mendesak, saya menagihnya dengan kata yang sedikit menekan supaya dia bisa mengusahakannya, tetapi juga tidak bisa mengupayakan janji saudara saya tersebut. Karena saya sudah kesal dengan dia, maka ketika ada sahabat yang mau menikah dengan saudara saya ceritakan perihal hutang dia kepada saya. Dia langsung marah, kemudian mengata-ngatain yang tidak baik kepada saya, sehingga hubungan yang tadinya baik antara saya dengan saudara saya menjadi renggang. Pertanyaan, apakah saya sudah memutus silaturahim dengan saudara saya tersebut? Bagaimana menyikapi perilaku saudara saya yang selalu berjanji akan mengembalikan hutangnya, tetapi selalu tidak menepati janjinya? Kalau betul yang disampaikan, ini ada beberapa kemungkinan. Saudara panjenengan tadi, kemungkinan pertamanya mungkin memang belum ada betul untuk nyaur, bukan karena merasa iman untuk nyaur utangnya, namun sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimalnya, tetap bekerja mencari nafkah untuk melunasi hutang, memang belum betul-betul tidak ada. Ketiadaan untuk nyaur utang ini bukan gara-gara ada terus eman-eman untuk nyaur, bukan berarti ada kemudian untuk beli yang lain. Padahal ada ning iman-iman terus beli sepeda motor dulu, beli mobil dulu, kredit rumah dulu. Ini berarti kemungkinan kedua, hobi utang ra hobi nyaur. Ada nggak yang hobi utang nggak hobi nyaur? Loh, kok banyak yang jawab ada? Apa ada di antara kita ini hobi utang nggak hobi nyaur? Ya, utang itu wajib disaur. Kalau sudah ada jangan ditunda. Menunda nyaur utang padahal sudah punya itu satu kedzaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda nyaur utang padahal sudah mampu, sudah ada rakitan nyicil, itu kalau ditunda itu satu kedzaliman. Mungkin setan akan bisiki, utangmu kan 10 juta, aku lagi duit 1 juta, engkau wae nek wis nglumpuk 10 juta lagi bayaran, kira-kira ngelumpuk mboten? Sulit untuk ngelumpuk kalau tidak diniati tenanan. Oh ya wes, kalau begitu saya pakai dulu lah. Nanti uang nyatanya belum ngumpul 10 juta, baru 1 juta. Daripada saya serahkan, saya berikan, uang yungi iso ngelunasi masih 9 juta. Lebih baik saya pakai dulu. Nanti kalau Allah sudah kasih rezeki 10 juta, baru saya sahurke secara cash. Betul, Allah beri 10 juta, bahkan 20 juta. Uangnya dipegang, dilihat. Wah, ini 10 juta sahur ke kono imani. Ini bisa untuk beli sepeda motor, bisa untuk membelikan perhiasan. Wah, kalau begitu saya belikan sepeda motor dulu lah. Wong nyatanya fulan itu orang kaya, mesti ya ora patek butuh duite. Dia digunakan untuk beli sepeda motor. Padahal sudah ada, tinggal dikek gitu saja.
Sulit sekali karena iman-iman. Kalau itu yang terjadi, matlul ghani dzulmun, satu kedoliman besar. Namun jika bukan karena itu yang terjadi, maka saudara tadi betul-betul dalam keadaan tidak mampu. Apa yang dilakukan kalau kita melihat betul-betul tidak mampu? Ibaratnya Yus memang tidak keluar geteblas gitu loh. Untuk kebutuhan makan diri dan keluarganya yang sewajarnya saja, itu kesulitan, apalagi untuk nyaur utang. Kebutuhan makan yang sewajarnya loh ya, bukan kebutuhan makan menurut selera. Wah, ini saya untuk nyaur utang belum bisa, karena ini untuk kebutuhan makan. Saya makan pagi seafood, cumi-cumi, kerang, kemudian kepiting. Siangnya itu anak saya itu kalau tidak padang sapi itu nggak mau, malamnya itu harus. Maka sehari ini 200.000 tidak cukup untuk makan. Nah, itu berarti mengangkat di luar kemampuan. Nah, itu beda ceritanya. Kalau itu terjadi juga zalim. Nah, namun jika betul-betul untuk makan sewajarnya sehari-hari saja susah, betul-betul tidak punya, kewajiban kita sebagai saudara muslim, apa yang harus dilakukan? Fanadiratun ila maisarah, beri tangguh sampai yang hutang tadi punya kelapangan, punya kelonggaran untuk mengembalikan. Beri tangguh lagi. Dengan kita memberi tangguh, maka dapat kebaikan di sisi Allah. Akan lebih baik lagi, wa antasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu sedekahkan, ikhlaskan sebagian dari utangnya atau semuanya, itu lebih utama, lebih baik jika kamu mengetahui. Ayat ini jangan digunakan senjata bagi orang yang hobi hutang, nggak hobi nyaur. Terus tiba-tiba datang pada orang yang ngutangi. Coba dibuka ini, Quran surat Al-Baqarah ini. Masa kamu tidak menginginkan kebaikan di sisi Allah? Padahal kita sebagai hamba Allah yang beriman, jelas kita sangat menginginkan kebaikan dari Allah. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan, ayo sedekahkan, paling tidak separuh lah hutangku. Dari 10 juta, 5 jutanya ikhlaskan ya. Kalau kamu tidak mengikhlaskan, berarti nggak dapat kebaikan di sisi Allah. Loh, yang ngutangi tadi memberikan tangguh dan sudah mengutangi, itu juga kebaikan, meringankan beban saudaranya. Kalau kita sudah diringankan beban kita oleh saudara kita, maka jangan memberatkan saat nyaur-nyaur sudah. Kalau sudah ada, jangan lantas menjadikan ayat sebagai senjata. Oh, berarti fulan nagih saya berarti tidak menginginkan kebaikan. Fulan mengingatkan utang saya ini berarti tidak menginginkan kebaikan. Kalau ingin dapat kebaikan di sisi Allah, katanya ingin masuk surga. Lah kok ora gelem ngiklaske? Mungkin kalau 100-200 ribu, ya mudahlah diikhlaskan. Tapi nek 100 juta, 200 juta, jadi saya ya harus ngiklaske ning piye? Nominalnya semakin besar, semakin sulit untuk ikhlas. Nah kemudian, wis ini nggak nyaur-nyaur, wis nek ngono, ya wis lah, tak ikhlaske. Ya wis lah, tak ikhlaske. Begitu dibayar ditompo. Apa yang dilakukan? Apakah memutus silaturahim? Kalau memang saat ini saling mendiamkan, jenengan datang minta maaf telah menceritakan aib itu. Ya. Menceritakan aib ini beda tipis antara menceritakan aib dan memberitahu orang lain agar berhati-hati. Nah ini yang mana? Karena juga penting, kalau ada orang yang hobinya utang gak hobi nyaur, utang sini, utang pada A tidak nyaur, tidak mungkin untuk utang lagi.
Hutang pada B tidak nyaur lagi, hutang pada C sampai Z. Maka penting kita untuk memberitahu kalau fulan nanti mau hutang alasannya untuk ini itu ternyata tidak pas alasannya, karena dulu hutang ke saya alasannya juga itu, alasannya uangnya jatuh lah, alasannya kemalingan lah, alasannya anaknya sakit di rumah sakit lah. Maka itu sebagai wujud kehati-hatian. Namun kalau hutangnya hanya pada jenengan saja, jaga, tutup rapat, jangan disebar-sebarkan. Bisa jadi fulan tadi memang betul-betul belum punya. Kalau belum punya, beri tangguh sampai dia punya, atau ikhlaskan sebagian atau semuanya. Itu lebih utama di hadapan Allah. Ya. Nah, kalau ternyata sekarang saling berdiam, saling mendiamkan, gara-gara tadi dengan bercerita, datang dicopo aruh, mohon maaf. Sesudah itu minta kepastian waktu lagi. Ya sudah, ini kalau begitu kira-kira kapan saudara mau mengembalikan? 1 bulan lagi ya. Tanggal berapa? Oh nanti tanggal 1 Agustus 2022. Ini sebagai janji ya. Nah, minta kepastian waktu lagi. Maka kita orang yang hutang ini tahulah berterima kasih. Dulu saat kita butuh, kita merajuk-rajuk, merayu-rayu pada saudara kita. Bahkan sehari mungkin kita bisa telepon, bisa WA 5 sampai berkali-kali. Supaya apa? Supaya biar segera cair. Ya isi WA-nya menanyakan kabar, mendoakan ini itu. Begitu cair, sudah lupa. Masih terkadang tanya kabar, hanya sekali sehari, lama-lama lupa. Apalagi tanya kabar terus dibalas, alhamdulillah kabar baik, terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan demikian juga dengan panjenengan. Kira-kira by the way, ngomong-ngomong kinten-kinten niki saged mangsulke kapan? Terus rene jawaban, ya kan? Nggak ada jawaban. Lama-lama ganti nomor, ditagih, didatangi, marah-marah, tak sahur, mosok ora percaya karo aku. Nah sudah berapa kali melinjani, masa kita suruh percaya? Oleh karenanya yang punya hutang ini, kalau sudah ada segera disahur. Saudara kita yang meminjami kita itu bukan berarti turah duit dan tidak butuh terhadap uang itu. Namun kebutuhannya nanti mungkin belakangan. Sehingga uang yang ada itu dipinjamkan dulu pada saudaranya yang kebutuhannya mendesak. Nah nanti sebulan berikutnya giliran dirinya yang butuh. Dan yang utang tadi juga janji sebulan berikutnya akan diangsur, akan dikembalikan. Maka kembalikan, usaha maksimal. Jangan berusaha nembung utangi namun tidak mau berusaha untuk mengembalikan. Kalau sudah ada ditunda-tunda, itu satu kedzaliman yang nyata. Orang yang zalim dimurka oleh Allah. Dan hutang bisa menjadi penghalang surga. Karena hutang ini bukan urusan kita dengan Allah, namun urusan kita dengan sesama manusia. Kalau kesalahan kita pada Allah, kita mohon ampun, Allah terima permohonan ampun kita, selesai. Namun ini urusan dengan manusia, selama manusianya belum mengikhlaskan, selama itu akan menjadi penghalang surga kita. Meskipun utangnya cilik, kecil, tidak harus besar, meski hanya utang 1.000 rupiah, kalau memang belum dilunasi, 1.000 rupiah ini menjadi penghalang surga. Maka kalau 1.000 ini jaluk wae. Karena orang 1.000 itu nyilih sik, ditmu 1.000. 1.000 rupiah maksudnya bukan 1.000 zaman sekarang.
Kalau 1000 zaman sekarang itu berarti 1 juta. Kalau 1000 rupiah itu biasanya orang gampang sih. Padahal tembungnya pinjam, tapi mudah melupakan. Allah mung 1000. Padahal itu utang, tembungnya saja utang, akadnya hutang. Makanya Nabi itu mengajarkan pada kita satu hal yang sangat terpuji, bahwasanya beliau Nabi ini karena Rasulullah yad'u fis sholati yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Adalah Rasulullah, beliau senantiasa berdoa dalam sholat beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan maghram, dari hutang. Kemudian ada orang yang bertanya pada Nabi, ma aksara ma tasta'idu minal maghram ya Rasulullah. Ma aksara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Alangkah seringnya, alangkah banyaknya engkau memohon perlindungan dari hutang wahai Rasulullah. Jawab Nabi kita apa? Innar rajula idza gharima haddatsa faqadaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena sesungguhnya seseorang itu apabila dia berhutang, maka ada potensi kalau dia bicara dia akan bohong, kalau dia berjanji dia akan khianat. Berjanji, bicara engkau bulan depan tak sahur, ternyata tidak. Di samping bohong dalam pembicaraan, khianat terhadap janji yang sudah diucapkan. Padahal perintah Allah, wa aufu bil ahdi, penuhilah janji-janjimu. Innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Nabi mengajarkan agar kita memohon perlindungan kepada Allah sesering mungkin dari yang namanya hutang. Kalau nanti sudah nyaur, sudah bisa nyaur, diberi keringanan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, segera sahurkan. Kalau sudah lunas hutangnya, jangan kepingin hutang lagi. Usahakan hidup tanpa hutang, hati menjadi tenang. Masih sewaktu-waktu pun insya Allah hati tenang. Insya Allah kalau amalannya bisa membawa ke surga, surganya tidak terhalang karena hutang. Maka kalau sudah lunas, jangan kepingin hutang lagi. Biasanya orang hutang ini wis arep lunas ngono wis bingung, gage-gage pengen utang meneh, nganyarke utang. Padahal sudah mau lunas, kenapa tidak dicoba hidup tanpa hutang? Karena mati ini sewaktu-waktu. Misalkan hutang tinggal 1 juta, wah nganyarke neh engko entuk dia 100 juta neh. Sehingga dalam genggaman 100 juta. Padahal dia tidak nganyarke hutang juga tidak masalah. Tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Maka kalau sudah lunas, jangan nganyarke, usahakan hidup tanpa hutang. Hidup tanpa hutang, hati pasti tenang. Ya, silakan nanti disambung lagi silaturahimnya itu dengan memulai biar menjadi sebaik-baik manusia, dan sesudah itu meminta kepastian waktu lagi, beri kelonggaran. Mungkin sebulan atau 2 bulan, monggo lah, terserah jenengan. Dengan begitu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Ya, ada lagi.